selamat sore teman-teman. Melanjutkan yang IG Live yang tadi ya, saya coba invite dulu narasumber kita sore ini ya dengan akun yang lain. Semoga kali ini bisa lebih gampang masuknya ya. Sebentar, belum ternyata, belum masuk. Oke. Coba. Semoga kali ini bisa. Nah, halo, akhirnya bisa. Nggak tahu. Halo, tapi suaranya nggak kedengeran, Dika. Dika Ah, bisa dengar suaraku nggak? ada, suaranya ada. Oh, udah. Oh ya, udah. Ada. Halo, udah. Oke. Akhirnya tersambung juga dengan Pun kehektikan tadi. Gimana, Dika? Apa kabar? baik, Di alhamdulillah. Bandung nih ya? Tadi Ya, mana nih? Halo? ya lagi di Bandung. Oh, oke. Nah, ini tadi kayaknya harus agak dekat kali ya Oh, ngomongnya. Atau pakai earphone mungkin bisa nggak? oh ya bentar ya. Iya. Biar lebih jelas ngobrolnya. Kita masih tunggu ya teman-teman. Oh ya, saya nggak bosan-bosannya mengingatkan teman-teman yang mau hari ini mau nanya nanti ke narasumber kita hari ini, itu jangan lupa di kolom Q&A di bawah yang ada tanda tanyanya. Jadi kalau boleh jangan di kolom komen ya, karena takutnya nanti ketumpuk jadi nggak dibaca deh sama saya. Jadi nanti menjelang akhir IG Live ini akan saya coba buka beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Dika, narasumber kita hari ini. Kita masih tunggu Dika bergabung kembali ya. Itu kayaknya lagi coba ngambil earphone kayaknya. Nggak apa-apa. Teman-teman, aku nggak bosan-bosannya lagi ngingetin. Jangan lupa bisa juga teman-teman yang di sini jangan lupa join channel Telegram Foodies Media Community untuk konten edukasi bisnis kuliner terupdate setiap hari. Langsung bisa klik ke t.me/foodies_id ya, gitu. t.me/foodies_id. Jadi di sana nanti akan kita publish ada ebook, kemudian ada update, ada artikel juga. Jadi kita akan update hampir setiap hari gitu. Dan buat teman-teman yang hari ini menyaksikan IG Live kita, tenang aja yang nanti misalnya pada telat join itu IG Live-nya tetap akan kita publish di IGTV-nya Foodies, nggak akan kita take out, nggak akan kita take down, dan biasanya akan kita upload juga di YouTube channelnya Foodies. Dan jangan lupa juga subscribe ke Foodies YouTube channel, aktifkan tombol loncengnya, dan share linknya ke WA Group, Telegram Group, dan semua messenger yang ada agar manfaatnya lebih banyak. Oke, kita masih tunggu ya. Dikanya kayaknya belum muncul lagi di layar. Oke. Kita masih tunggu ya. Sebentar. Ya. Teman-teman mungkin bisa diulang lagi dadah-dadahnya dan silaturahminya ke teman-teman. Bisa cerita dari mana. Atau boleh juga cerita, bukan cerita lah. Ketik aja gitu teman-teman. Bisnisnya apa? Boleh ditaruh di komen situ, apa, siapa tahu nanti jadi nambah followernya. Bisa juga teman-teman dada-dada di situ, siapa tahu juga bisa apa bisa ada yang bersedia untuk join, bersedia untuk nge-follow akun IG usahanya. Silakan. Kita masih tunggu ya. Ya. Bisa cerita juga teman-teman lagi dari mana ini? Dari mana? Dari apa? Dari kota mana? Oh iya, saya lupa. Eh, ingin juga ngucapin selamat berpuasa ya buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Semoga makin kuat puasanya karena ini kita udah memasuki seminggu pertama ya. Jadi ini masuk minggu kedua. Jadi semoga makin kuat puasanya, makin banyak pahalanya. Oke, kita masih tunggu. Halo Dika. Halo. Halo. Halo, sorry Mbak, nggak ada headset ternyata. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Oke, kita mulai aja ya Dika ya. Ya, Halo. siap. Iya, nggak apa-apa. Kedengeran kok, cukup. Nah, oke, buat teman-teman
Kita mulai aja ya sama Dika ya. Halo. Halo, halo. Halo. Ya. Nah, mungkin biar enak memulai sesi kali ini kali ya dari Dika, kenalan dulu aja kali ya. Dika ini sebetulnya latar belakangnya apa sebelum bisnis kuliner, dan boleh kenalin dikit lah usahanya apa aja, brandnya apa aja. Silakan. Oke. Halo semuanya, kenalin saya Dika. Saat ini lagi sebagai CEO dari Sagala Group, di mana brand-brandnya itu ada Ayam Bang Dava, mie saus ahoy, nasi telur babak belur, dan Daruma Mentai. Latar belakangnya sebelum bisnis kuliner tuh saya emang dari SMA udah bisnis, cuman bisnisnya masih macem-macem. Biasalah ya anak SMA, anak kuliah bisnis jualan ini tuh gitu. Sampai akhirnya nggak sengaja sih ngebantuin ibu jualan nasi ayam, ternyata bisa sampai segede gini gitu. Oh, jadi awalnya tadi apa, ngebantu ibu jualan nasi ayam. Ya, ibu keluar kerja, terus minta bikinin bisnis. Dik, bikin apa nih bisnis? Ya udah nasi ayam aja bu, soalnya kan nggak akan mati kan. Lama-lama segede ini gitu. Ya, ya, ya. Kalau pertama kali bisnis kuliner itu yang mana tuh? Ayam Bang Dava ya? Ya betul. Oh, Ayam Bang Dava ya. Nah, diceritain dong dulu Bang Dava ini mulainya itu tahun berapa, Dik? Mulainya tuh Januari 2018 Mbak. Oh, udah lama ya sebelum pandemik ya? Ya sebelum pandemik. Nah, tapi dulu, sorry, ini mundur lagi ke belakang ya. Dulu berarti latar belakangnya cuma karena hobi masak aja atau gimana? Atau gara-gara bantuin nyokap doang? Nah, bantuin nyokap, bener-bener literally bantuin doang sih. Oh, Nggak ada basic kuliner gitu. dulu Makanya kuliahnya apa? kuliahnya manajemen, kebetulan bisnis. Oh, jadi nggak ada sentuhan sama sekali tuh. Misalnya apakah pernah masak atau pernah apa gitu? Ya, salah mentok di Indomie goreng gitu. Kayaknya itu mah semua orang bisa lah ya, karena udah ada instructionnya juga. Nah, tapi dulu gini, kalau ayam Bang Dava sendiri kan 2018 tuh ya. Maksudnya itu awal mula cikal bakalnya banget. Ini kan tadi ceritanya ada Sagala Group tuh kan ada ayam Bang Dava, nasi telur babak belur, mie saus ahoy, dan Daruma Mentai. Nah, itu empat-empatnya itu berdirinya barengan atau beda-beda? Beda-beda, Mbak. Jadi kita tuh mikirnya gini, kalau kita lihat-lihat ya, kayak brand-brand legendaris tuh biasanya satu menu doang. Misalnya kupat tahu bla bla bla, iga bakso Mm-mm. bla bla bla. Nah, jadi setiap kita nemu menu baru sama kita dikembangin jadi brand aja gitu. Jadi Oh, iring perkembangan waktu sih nggak sekaligus empat gitu. itu tahun berapa aja tuh? Ayam Bang Dava 2018, terus Aduh, tahun tepatnya tuh lupa. Pokoknya 2019-2020 kalau nggak salah. yang 2020 yang mana tuh kan lagi pandemik ya? 2020-nya Januari, waktu belum Oh, tahu. Januari. Iya kan berarti awal banget. Oh Iya, ya, kan April udah bukan beres apa PSBB tuh. iya Januari kan belum ada tanda-tanda bakal begini kan. Itu yang mana? Ada rumah mentai ya? Iya, dari rumah mentai. Nah, oke. Nah, terus apa? Tapi berarti bener-bener awalnya itu dari SD atau gimana tuh ceritanya? Atau habis kuliah Awal apa tuh? bikin Awal bisnis kuliner? bisnis kuliner tuh pas lagi kuliah S2, Mbak. Lagi kuliah S2, lagi Kuliah tesis. S2. Mm-mm. S2-nya apa sih? S2-nya sama di bisnis juga. Oh, bisnis juga. Nah, terus maksudnya awalnya tuh gimana gitu? Maksudnya apakah, oh gue pengen bisnis terus kebetulan punya modal, punya resep, atau gimana bisa diceritain nggak? Oke, ini awalnya benar-benar kayak tadi, kayak ibu keluar kerja, minta dibikinin bisnis, oh ya udah nasi ayam aja, terus dijalaninnya ya salah, nggak serius gitu, nggak difokusin. Tapi tahu-tahu kayak dari 7 juta, 15 juta, 40, wah lama-lama jadi gede nih. Baru semenjak itu difokusin gitu. Jadi emang kecebur sih, nggak di, nggak di apa ya, nggak disengaja gitu masuk ke Ya, bisnis. ya, ya. Nah, terus kalau yang kedua, yang nasi telur babak belur itu gimana ceritanya? Ya kan kayak tadi Mbak. Jadi kita
melihat kalau brand-brand legendaris tuh fokusnya ke satu menu doang. Jadi, oh kepikiran bikin ini daripada jadi menunya bang. Jadi dikembangin jadi brand baru gitu. Biasanya rata-rata brand-brandnya muncul teh gitu. Jadi semuanya ini berangkat dari idenya Dika pas waktu mau bikin menu baru gitu ya. Jadi pas riset-riset menu baru terus tiba-tiba kepikiran, oh daripada nambahin ayam Bang Dava, mending gue bikin nasi telur sendiri gitu ya. Ya, soalnya kadang apa ya menunya tuh kan terlalu beda. Takutnya tuh konsumen bingung gitu kalau terlalu beda. Kenapa tiba-tiba ada mie di ayam Bang Dava? Oh ya udah kita kembangin aja jadi brand baru gitu sih kurang lebih mah. Gitu. Nah, tapi berarti sebenarnya waktu di awal pertama kali memutuskan untuk bisnis kuliner ya, gitu. Berarti Dika itu belum memplanning ya akan punya brandnya itu sebanyak sekarang. Belum. Oh belum, Karena nggak disengaja. nggak disengaja ya. Mikirnya kalau growth di kuliner kan antara bikin produk baru atau bikin outlet baru. Nah, bikin outlet baru mahal, jadi ya kepikirannya bikin produk baru. Nah, dikombinasiin sama yang tadi. Wah, kalau produk doang kayaknya bakal kebingungan nih konsumen. Mending produknya itu kita jadiin brand. Soalnya zaman sekarang kan apa ya setup brand kan nggak mahal ya, kayak bisa GoFood, GrabFood tinggal sediain HP aja gitu. Nah, tapi kalau brand-brand Dika ini yang ayam Bang Dava, nasi telur babak belur, mie saus ahoy sama Daruma mentai ini tuh ada outletnya nggak sih? Atau cloud kitchen? Iya sih, kita cloud kitchen sih. Maksudnya ada in-innya, Ya ada ada, nggak ada? in-innya, iya gitu. Hah? Ada nggak? Ada outletnya, cuman nggak bisa dine in gitu. Oh, I see, I see. Jadi hanya delivery online aja ya? Betul. Kita fokus ke benar-benar ke bahkan sebelum pandemi juga kita udah delivery aja, Mbak, gitu. Emang dari awal delivery aja ya, nggak bisa Iya, dine-in ya? dari awal banget udah delivery sebelum pandemi juga. Nah, oke. Nah, berarti, oh ya, saya tadi sempat ngulik-ngulik nih sebenarnya. Ini tuh di Sagala itu ada satu lagi ya, susu murni Indi itu apa ya? Oh, Baru ya, lagi atau gimana? ya paling baru, cuman belum kita develop, belum kita kembangin lah, baru sekedar ada doang gitu. Oh, Soalnya tapi kan produknya udah ada, udah bisa dibeli. ya udah bisa dibeli. Cuman ya itu tuh kita karena merasa belum ada brand minuman aja gitu. Apalagi brand minuman buat dikombinasiin sama yang lain gitu. Nah, oke. Nah, terus cerita dong, Dik, apa sih tantangan terbesarnya mengelola brand rombongan ini? Maksudnya kan, ini kan berarti brandnya nggak satu nih, sekarang ada 4, bentar lagi 5 sih, sebenarnya udah 5 ya sekarang ya. Nah, itu paling terbesar itu apa sih kesulitan terbesar, tantangan terbesarnya? Oke. Sebenarnya tantangan terbesar justru di marketing kayak operasional. Recently nggak ada tantangan berarti kalau buat operasional. Nah, kalau marketing ada nih. Pertama pastinya budget. Karena kan ads kan paling satu akun kan. Jadi ya kalau mau fokus 5 sekaligus ya dikali 5 budgetnya. Jadi Ya kan? sekarang gitu atau enggak? Makanya difokusinnya paling ke 2-3 brand doang. Brand lain mah lebih ke komplementer aja gitu. Buat nge-support aja. Kalau untuk dari marketing yang di-spend gitu. Karena dari produk kita nggak bisa bebas berkreasi karena harus mikirin brand lain. Kayak satu bahan baku tuh harus dipakai brand lain. Jadi kalau mau bikin menu cuma dipakai brand itu aja, kayak nggak bisa gitu karena bakal ngerepotin di operasionalnya. Terus dari produk di kasir juga, terus kalau dilihat tuh kita nggak bisa aneh-aneh, nggak bisa misalnya apa-apa harus disebutin di menunya kayak paket, geprek, sambal, mata. Jadi harus dijabarin gitu deskripsinya karena kasirnya kan bingung kalau itu gitu. Kurang lebih cuman itu Mbak kalau yang sekarang terpikirkan mah. Sisanya mesti lancar-lancar aja. Jadi kalau cuma tantangannya di marketing aja dan budget ya maksudnya ya? Iya, di budget untuk marketing dan di produk, pembuatan produk. Di pembuatan produk. Oke, aku mau nanya dulu nih. Kalau dari sisi marketing kan tadi katanya difokuskan ke 2 brand dulu, sisanya komplementer. Maksudnya komplementer itu gimana? Maksudnya apakah budgetnya misalnya dari 100%, 70%, 35-35 di 2 brand,
Sisanya misalnya tinggal 10%, 10%, 10%-nya di spread ketiga atau gimana? Nah, persis kayak gitu. Jadi kalau kita ada budget dari finance, budget marketing bulan ini segini nih, ya udah langsung dibagi aja ke 5 brand. Bisa aja Hmm. itu fokus ke Daruma Mentai. Bulan depan fokus ke susu murni. Tapi tetap aja selalu ayam Bang Dava yang difokusin karena salesnya paling besar gitu. Hmm. Nah, tapi itu pemilihan gini. Tadi kan berarti ayam Bang Dava biasanya selalu paling besar ya gitu. Nah, berarti ranking keduanya itu ganti-ganti ya tiap bulan ya? Kalau dari penjualan enggak sih, tetap si nasi telur selalu. Cuman lebih ke Oh. fokus kemana gitu. Hmm, hmm, hmm. Oh, Terus yang ya gimana? ya, kalau sekarang kan banyaknya awareness ditemukannya dari ini ya, dari aplikasi gitu kayak customer tuh nge-scroll-scroll GrabFood, GoFood, Hmm. oh nge-spend banyak banget gitu buat marketing. Itu kepercayaan kita sih gitu. Ya tetap harus Jadi, nggak tapi banyak banget. sekarang budget marketingnya itu banyak kan untuk pasang ads atau ngasih diskon atau apa? Kita mesti oh kalau diskon mah boleh sebut merek ya pokoknya diskonnya Nggak ngikutin apa-apa sebenarnya. si itu aja, ngikutin si aplikasi, kita ngikut si aplikasi buat diskon mah bener-bener Oh ya, ikutnya mereka gitu. ya ya Kalau ya ya. tuh pakai ads banyaknya, ads lebih ke Pakai ads dari ads. Oh, Facebook, Instagram atau apa? Instagram. Instagram Oh, kita masih Instagram. ke Facebook gitu. Nah, oke. Nah, terus kalau tadi kan tantangan pertamanya itu adalah di budget marketing. Tantangan keduanya tadi di pengadaan bahan baku kali ya. Jadi kalau misalnya apa? Kalau harus nambah SKU itu harus bisa dipakai minimal di 2 brand mungkin ya, atau harus di semua brand. Enggak, minimal 3 sih kita nargetinnya mah, kecuali Oh, oke. oke banget. Jadi Kecuali kalau apa, sorry? kita 3 fokusinnya di 3 brand. Mm-mm. Targetnya cuman kalau ada yang kayak SKU-nya, wah kira-kira nih produknya bakal kejualnya oke nih, ya 2 brand Hmm. apa-apa gitu. Oh, oke oke. Pokoknya kalau misalnya ada prediksi si SKU ini bakal kejualnya gede banget angkanya, walaupun cuma bisa dipakai di 1 atau 2 brand, it's fine ya sebenarnya Betul, untuk betul. nambah. Fine. Nah, oke. Nah, tadi kan kalau Dika ceritanya hanya dari tantangannya itu dari marketing sama dari operation gitu. Nah, aku sebenarnya pengen nanya nih, sebenarnya kan kalau brand-brand yang beragam ini biasanya justru kan kendala, bukan kendala, challenge-nya itu kan biasanya justru di SDM sama training sama penempatan ya, sama mungkin ya tadi bahan baku udah sedikit dijawab lah gitu. Nah, tapi bisa cerita nggak? Itu kan maksudnya kalau produk yang berbeda, pastinya kan cara SOP pengolahannya, kemudian cara produksinya itu kan juga berbeda-beda tuh ya. Nah, apakah sistem di tempatnya Dika itu mengelola SDM-nya satu orang harus bisa semua gitu kan? Atau sebenarnya spesifik? Dia hanya bisa memproduksi ayam Bang Dava aja, dia hanya bisa memproduksi Daruma Mentai aja. Karena kan ayam sama apa sih mentai ini kan kalau nggak salah sushi-sushian gitu ya kalau nggak salah ya. Itu kan beda tuh caranya. Itu gimana dik? Eh, kalau dari satu orang harus bisa semua. Kalau satu orang harus bisa Hmm. semua. Tapi kalau makanya kalau dilihat di menu kita tuh sebenarnya itu tuh cuma satu produk yang misalnya mie saus ahoy mie aja, variasi menu Hmm. kan ditambah topping kayak mie saus. Oh, Kalau dilihat tuh banyak nasi telur nasi telur babak belur tuh paket nasi sama telur crispy. Nah, telur crispy-nya dikasih sambal apa, sambal apa, sambal apa. Makanya salah satu kelemahannya di tadi produknya tuh nggak bebas gitu. hmm. Jadi maksudnya sambal matah yang di mana tadi? Sambal matah di nasi babak belur itu sama dengan yang di mie saus ahoy. Jadi Oh, 4 produk dan 10 varian tuh. lalu Mulai apa tadi? Sorry, putus-putus Dika. Apa tadi? 10 varian apa? jadi misalnya 4 produk utama nasi ayam, mie, nasi telur. Nah, itu Heeh. itu varian saus dan sambal. Hmm.
Ya, jadi tinggal sambal sama saus kan tinggal di apa sih di banjur, tinggal di Heeh, banjur. heeh. Oh ya, oke oke. Berarti kalau di sana sistem SDM-nya itu dari apa rekrutmen sampai training sampai penempatan itu berarti si 4 brand itu ada di lokasi yang sama atau beda-beda? Lokasi yang sama. Sebenarnya nggak ada masalah kalau dari SDM tuh mungkin lebih kayak restoran Cina kali ya. Restoran Cina kan menunya Hmm. banyak kan. Cuman Hmm. banyak itu dikembangin jadi brand gitu. Oh, oke. Berarti sebetulnya walaupun brandnya banyak, tapi sebetulnya ini karena base-nya kayak cloud kitchen gitu ya. Jadi sebenarnya satu orang cuma brandnya aja yang beda-beda, tapi sebenarnya basically itu sih kayak menu yang beda aja ya. Betul, betul. Persis kayak restoran Cina sih, Mbak. Sebenarnya yang menu gitu kan. Yang menunya banyak biasanya. Oke, berarti sebenarnya tadinya aku pengen sempet nanya tuh tentang distribusi bahan baku. Jadi sebenarnya gak ada masalah ya karena di satu tempat yang sama ya. Betul, sama sama semua. Mulai dari distribusi, inventory itu tuh sebenarnya sama semua, Mbak. Cuma Hmm. jadi brand aja gitu menunya. Nah, tapi sebenarnya aku mau nanya nih, kalau ngomongin tentang brand nih ya, sebenarnya kan memang benar kalau secara operasional kan sebenarnya to be, bisa dikatakan jika ini kayak seperti memiliki satu restoran doang sebetulnya ya, satu restoran tapi menunya ada 5, bukan 5, kategori menunya ada 5 gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kalau bicara tentang bargain power nih ke supplier ya, sebenarnya banyak brand atau banyak brand atau brandnya cuma satu, itu tuh positif atau negatif sih? Maksudnya apakah itu menjadi kekuatan atau menjadi justru kelemahan atau gimana? Kalau menurut saya mah karena kan supplier taunya ke satu orang supply-nya gitu, ke satu Hmm. lah supply-nya. Jadi kekuatan karena kita orang pasti banyak, makanya satu bahan teh harus dipakai di beberapa brand gitu. Jadi emang Hmm. Pak, kalau yang buat ke supplier mah gitu. Jadi lebih ke kekuatan atau sebenarnya nggak ada efeknya sebenarnya? Kekuatan. Jadi karena kan satu bahan kita belinya lebih banyak kan karena dipakai buat Ya. gitu. Oh, jadi justru itu menjadi salah satu daya tarik ya mungkin ya daya tarik sih nambahin bargain power ya ke supplier tadi ya. Nah, Ya, oke, terus apa? Gimana waktu awal-awal nih ya? Boleh ya sedikit nanya masa lalu nih, gitu. Gimana cara Dika dulu waktu awal-awal memasarkan produk ayam Bang Dava dulu lah mungkin ya. Ini kayaknya urutan nggak sih ayam Bang Dava? Terus ya insya Allah urutan ya. ya. Ya Urut. benar. Oke, berarti gimana sih dulu awalnya banget Rika mempromot kali apa membuat si customer-customernya tahu dan mau mencoba si ayam Bang Dava ini? Mungkin saya ini aja langsung kasih bocoran. Boleh. Satu salesnya pas ayam Bang Dava melonjak ada 4 kali nih. Ya, Pertama pas kenalin harga coret di oke. GoFood. Heeh. Walaupun itu sebenarnya sebelum ada harga coret kan kita udah bikin paket nasi ayam kan itu sebenarnya harga coret, cuman nggak diliatin gitu harga di sana. Iya. Tapi begitu pakai harga coret langsung naik banget tuh sales. Padahal Hmm. sama sebelumnya, tapi karena kelihatan jadi naik salesnya. Mm-mm. Yang kedua pas kita ada nasi merah. Oke. Pas kita lihat kan kayak ya nggak ada lah yang jual nasi merah, nasi geprek. Padahal no effort gitu, tinggal rice cooker satu lagi bisa gitu jualan nasi. Iya, iya, Naik iya, benar. sales. Terus yang ketiga pas kita jualan paket telur, paket komplit yang pakai telur. Kita juga nggak tahu kenapa nambah telur doang tuh jadi menarik buat orang gitu. Cuman itu Hmm. salah satu sales terbesar kita lah sampai saat ini yang pakai telur. Terus yang terakhir pas kupon promo Grab, Mbak. Gitu. Hmm. Itu Jadi, naik lagi. Jadi 4 itu sih kunci pas kita melonjaknya lah naiknya. Kalau hmm. awal-awal standar banget sebenarnya, cuman upload-upload di Instagram, terus kirim-kirim ke temen, cuman gitu. Benar-benar standar. Oke. Itu yang ayam Bang Dava ya? Ya, itu yang Bang Dava. Hmm. Kalau yang next brandnya nasi telur babak belur itu gimana? Nah, enak. Memperkenalkannya.
enaknya multi brand, kita bisa replikasi nih semua strategi diterapin ke semua brandnya. Jadi kurang lebih sama gitu Mbak. Oh, maksudnya sama-sama dari upload Instagram, kemudian ikut promo gitu ya? Ya, jadi Si nasinya diganti. ya strateginya bahkan konten pun bisa sama, tinggal diganti visualnya aja, tinggal diganti identitinya aja gitu. Oh, jadi itu yang dilakukan ya? Iya, itu yang dilakukan kita. Mungkin Heeh. ini kali ya kalau buat terutama yang belum punya modal, coba kirim ke teman-teman atau kenalan kita yang followernya lumayan lah misalnya. Lumayan tuh nggak 10.000, kayak 1.000 juga udah lumayan. Atau kalau mau, tapi dia kerja di kantoran, kayak kerja di Oh. kantor, kirim, terus tapi tukeran sama Instastory misalnya. Atau kalau di kantor kan udah otomatis kadang ditanyain sama orang gitu, Mbak. Hmm. Gitu. Mau nanya dong, ini aku lagi buka IG-nya Daruma Mentai sih. Ini tuh isinya dimsum ya? Ya, Atau ada ada ayam crispy-nya juga kelihatannya? itu produk baru. Itu Oh, itu produk baru. produk baru. Tapi itu lebih banyak base-nya itu dimsum ya? Atau gimana? Apa ya? Sorry, Mbak. Produknya base-nya apa sih yang paling utama? Oh, nasi mentai. Sebenarnya paling utama nasi mentai. Cuman dimsum tuh Nasi. Oh. nasi salmon mentai yang utamanya Oh. mah. Karena semuanya ya nasian lah ya. Kan Ya, dipakai di ayam Bang Dava sama di nasi telur babak belur juga ya. ya betul betul. Cuman kita ngelihat ya dimsum lagi naik ya cobain. Kita juga nyoba buat jualan dimsum gitu. Oke. Nah, tapi kan ini kayak mentai ini kan cuma dipakai di sini ya, di yang lain enggak? Ada kan ada Oh, ayam ada. mentai, ada misal salmon Oh. Jadi itu mah pokoknya harus gitu lah ya. Pokoknya satu produk harus bisa dipakai di yang lain. itu. Nah, oke. Nah, berarti waktu Dika ngeluarin apakah itu Bang Dava, apakah itu Babak Belur atau si siapa tadi Ahoy sama si Daruma ini bener-bener semua strateginya replicate aja terus ya. Enggak, Kirim-kirim gitu. sebagian besar mah kayak gitu, Mbak, kurang lebih. Hmm. Nah, oke. Terus apa? Oke, kita coba. Aku ada satu info dulu ya, Dika ya, buat teman-teman ya, mengenai programnya Foodies. Nah, buat teman-teman jangan lupa, ini masih ada beberapa hari untuk terakhir pendaftaran Foodies Online Kelas 14 atau FOC 14, yang kali ini temanya itu adalah GoFood Mastery. Nah, jadi ini cukup nyambung nih, karena lagi ngomongin apa konsepnya itu kan cloud kitchen nih. Konsepnya itu kan mengandalkan GoFood delivery. Jadi ini ada Foodies Online Kelas 14 kali ini membahas tentang GoFood Mastery, yaitu adalah menaikkan sales GoFood dengan strategi program yang efektif, strategi produk yang potensial, dan strategi menyusun harga, yang akan dibawakan oleh yang pertama itu ada Mas Angga Nugraha, itu adalah praktisi bisnis kuliner, founder Overhotya, dan pakar strategi operation. Yang kedua ada Mas Aditya Citra, founder Dapur GG, pelaku bisnis Ghost Kitchen dengan omset terbesar dari online delivery. Dan yang ketiga nggak kalah seru, itu ada Mbak Sarah Lucia, itu adalah Merchant Engagement Manager at Gojek. Gitu. Jadi daftarnya kemana harus segera amankan kursinya, karena pendaftarannya sebentar lagi akan ditutup. Itu daftarnya ke bit.ly FOC 14 garis miring FOC 14 strip S. Itu ada juga, udah saya pin di situ di bawah, atau bisa juga langsung, atau mau nanya-nanya dulu boleh, itu bisa kontak ke WA CS-nya Foodies 0813 1214 7974. Aku ulangin ya, 0813 1214 7974. Oke, kita lanjut lagi ke Dika. Nah, oh ya Dika, aku mau buka. Tadi kayaknya ada yang nanya sih, sebentar ya. Ini nih ada yang nanya. Saya tertarik model cloud kitchen. Oh, ini kayaknya minta saran kayaknya. Apakah bisa di-share bagaimana caranya agar produk kita dikenal? Tadi sebenarnya udah sedikit dijawab sih, tapi boleh nggak diulang lagi, Dika? Maksudnya ada nggak saran untuk tadi si penanya lah, tadi nama akunnya apa ya, Sri? Arbo Papak, Arbo PAPAQQ. Jadi dia bertanya, bisakah di-share kalau misalnya konsepnya itu adalah cloud kitchen,
Gimana sih caranya agar produknya itu dikenal? Oke, sebenarnya kan kalau baik cloud kitchen ataupun bukan cloud kitchen kurang lebih sama sih kalau buat dikenal. Dikenal kan lebih ke dikenal tuh gimana caranya orang tahu kita kan. Ya, Nah, betul. mungkin daripada mulai dari dikenalnya mungkin lebih ke produknya dulu kali ya. Dari produk kita, apakah produk kita dicari orang? Terus kalau dicari, Mm-mm. apakah cuman kita yang jual atau ada kompetitor yang jual? Mm. Kalau udah kuat di produk, lebih gampang buat dikenal orang gitu karena paling kayak kita udah survei juga, survei internal ke customer kita, mereka Mm-mm. tahu makanan kebanyakan dari word of mouth daripada influencer, daripada ads. Lebih banyak yang tahu dari word of mouth. Nah, makanya itu kan word of mouth yang kuat kan harus dari produk yang kuat kan. Jadi Mm. harus inspeksi dulu tuh pakai misalnya pakai marketing mix, pakai produk kayak tanya ke diri sendiri ini produk kita teh dicari orang nggak sih? Apa sih kelebihannya dari orang lain? Kenapa orang beli di kita nggak beli di orang lain? Yang kurang lebih kayak gitu. Kalau udah oke, ya dikenal standar sih. Kayaknya udah banyak kali ya kalau di googling kayak ads lah, influencer lah, kirim-kirim ke orang lah, bikin event. Kurang lebih kayak gitu sih, Kak. Jadi Mm. dulu dikuatin. Oke, berarti harus dari konsepnya juga kali ya, harus unik, kemudian secara komunikasi dikomunikasikannya secara apa namanya konsisten mungkin ya, Betul. komunikasi produknya unik, komunikasinya konsisten, kemudian ya bisa juga dibantu dengan ads kali ya. Ads itu kan mungkin ada macam-macam ya, ada Google Ads, walaupun jarang sih yang pakai ya kalau di kuliner. Tapi bisa juga di Facebook, di Instagram yang paling banyak itu. Dan sekarang kayaknya ada juga TikTok ya, yang kayaknya juga lagi rising. Oke, Oh, saya sama, coba buka lagi. Ya, sama apa coba? sama distribusinya. Jadi wajib pisan masuk buat ke GoFood sama GrabFood tuh wajib banget karena ya orang nemu dari mana lagi karena kita kan nggak ada fisiknya kan. Mm-mm. Mau nggak Jadi mau ya maksudnya emang harus GoFood gimana, dan gimana Grab tadi harus listing di delivery GoFood online gitu ya. ada very online gitu. Kalau Dika sendiri GoFood, GrabFood aja atau ada lagi? Eh, paling yang ntar bakal masuk ke Bandung kali ya. Si Shopee Food sama Traveloka Eats. Hmm. Oh ya, berarti tuh teman-teman ingetin tuh kata Dika harus dijagain kalau udah ada di GoFood sama GrabFood, jangan lupa dijagain tuh nanti ada Traveloka Eats sama apa tadi Shopee Food ya. Teman-teman tuh jagain tuh. Jadi harus muncul di. Tapi kalau di e-commerce nggak masuk ya Dika ya? E-commerce kita jual ini frozen food sama botol sambal. Sambal botolan. Oh. Oh, tapi kalau produk mah pasti nggak ya, karena ini kayaknya siap siap santap kayaknya ya, Ya atau betul. apa? Ya betul betul. Siap Hmm. santap. Belum nemu sih gimana cara jual di Tokped-nya. Mungkin ada yang pre-order gitu, cuman kita belum bisa gitu. Ke selain Oke. Okay. sambal. Ya, ya. Nah, terus Dika ini salah satu, sorry, aku coba buka lagi ya pertanyaannya sebentar. Oh, ini ada yang nanya nih. Untuk R&D produk awal, apakah sendiri atau pakai konsultan dulu? Nah, mungkin saya ini kali ya, doa ibu kali ya, berkah ibu kali ya. Soalnya sampai sekarang tuh bener-bener dari ibu semua itu, semua resep tuh mie, telur crispy, saus mentai itu bener-bener dari ibu aku semua, Mbak. Hmm. Dari awal sampai Oh. itu jadi belum pernah konsultan, belum pernah rekrut orang lagi. Emang salah satunya ada faktor hokinya juga kan. Nah, ini Hmm. faktor saya nih punya ibu yang bisa masak. Jadi tetap itu pakai konsultan, konsultannya ibunya. Iya kan ya? Gitu. Iya. Oke, semoga bisa menjawab ya dari siapa tadi yang nanya ya. Dari Mbak Thomas nggak tahu ini Arafi 20. Oke, terus oh ya Dika ini kan biasanya di IG Live itu kita ada sesi foto bareng gitu. Jadi kita bergaya dulu gitu. Jadi buat teman-teman ayo di print screen gitu kan, di print screen nanti di post di IG story masing-masing. Jangan lupa tag ke @foodies.id dan apa Dika yang mau di tag yang mana? Nah, Rahman Dika SP. Oh, itu nyambung ya, Rahman Dika SP ya. Itu oke Betul. teman-teman jangan lupa
di print screen, kemudian di post ke IG story masing-masing. Jangan lupa tag ke @foodies.id dan @rahmandikasp. Oke, kita bergaya dulu. Sekali lagi. Ntar, aku juga mau nge-print screen. Sekali lagi. Oke, nah kita lanjutin ya pertanyaannya ya. Ini kayaknya udah menjelang akhir, kayaknya pertanyaannya udah habis juga. Nah, buat teman-teman yang misalnya nanti mungkin ya telat gitu kan, pengen nanya yang lain, nah itu mungkin bisa masuk ke Foodies YouTube, Foodies Telegram channel ya di t.me/foodies.id. Nah, nanti di sana ada satu fitur di apa namanya, di klik linknya itu ada tanya Foodies. Jadi teman-teman bisa nanya di link tanya Foodies, adanya di channel Telegramnya Foodies ya di t.me/foodies.id. Nah, oke. Nah, ini mendekati akhir live gitu kan. Sebelumnya saya nanti mau minta closing statement ya, tapi mungkin dari Dika apakah ada yang ingin disampaikan, misalkan ada apa sih mungkin hal penting atau misalkan ada promo atau apa mungkin dari brand-brand yang lagi dikelola? Dari brand-brand enggak sih, kalau dari Oh enggak ya? brand-brand mungkin paling buat yang mau bisnis kuliner yang harus dipikirin bukan modal, karena sekarang kan gampang ya Mbak ya. Kayak dari kita bisa bisnis kuliner gitu dari Cloud Kitchen. Tapi lebih mikirin ke produknya dicari atau enggak, terus jalur distribusinya orang nemu produk kita dari mana, dan jalurnya orang nemu brand kita dari mana. Jadi ada dua, nemu brand kita dan nemu produk kita dari mana gitu paling. Oke, berarti jalan apa tadi, jalan distribusinya orang bisa mengakses brand kita itu kemana gitu ya? Mana iya. Nah oke. Terus oke, ini kan sebentar lagi kita mau akhiri nih ya live-nya. Minta closing statement dong dari Rika. Closing statement-nya ya. Pesan-pesan lah buat teman-teman food trainer yang lagi pada nonton. Yang kalau buat zaman sekarang ya, karena apa ya, barrier to entry karena gampang buat bisnis kuliner, modalnya kecil, jangan takut buat nyoba sih. Tapi jangan juga langsung nge-spend modal banyak di awal kalau belum punya pengalaman, karena sekarang tuh jalan buat eksperimennya udah dipermudah gitu dengan adanya GoFood dan GrabFood gitu. Ya. Oh, berarti nyoba aja mungkin ya, jangan terlalu ragu-ragu, tapi mungkin harus dilandasi dengan R&D yang cukup kuat, data yang cukup kuat juga kali ya. Jadi nggak benar-benar trial banget gitu, harus punya ilmunya, harus punya datanya juga. Nah, apalagi sekarang kan kayak ada Foodies juga kan. Jujur aja saya juga sering banget dapat ilmu-ilmunya dari Foodies gitu, dari channel Telegramnya. Jadi jangan apa ya, jangan tiba-tiba langsung 100 juta outlet gitu, karena banyak jalan yang lebih murah sekarang tuh gitu. Jadi nyobanya kecil-kecilan dulu aja ya. Ya, betul. Oke, kalau gitu. Oke, kalau gitu terima kasih juga buat teman-teman yang udah pada nonton. Terima kasih juga buat Dika untuk sharingnya hari ini. Tadi ya nggak apa-apa sih, walaupun mungkin tadi agak tersendat ya untuk masuk, tapi semoga apa yang sudah di-sharingkan di sore hari ini itu tetap akan berguna banget buat teman-teman yang nonton, dan pastinya bermanfaat dan juga memberikan berkah juga kepada Dika dan semua tim di Sagala Group. Oke, akhir kata dari saya, terima kasih untuk semuanya. Thank you banget Dika ya untuk sore ini. Gitu, oke, saya akan pamit. Sampai ketemu di Foodies on Sharing selanjutnya, dan maju terus kuliner Indonesia. Dadah!